Yang terhormat para anggota Komisi 10 dan Mas Menteri bersama jajaran, saya langsung saja. Terkait dengan bantuan UKT yang tadi Mas Menteri sampaikan, tentunya ini menjadi kabar baik buat kita semua, yang utama di DKI 1 Jakarta Timur yang merupakan daerah pemilihan saya. Dan sebagai catatan, Mas Menteri bersama dengan jajaran, mohon kiranya program bantuan UKT ini nanti pada proses pelaksanaannya itu betul-betul sistem dan mekanismenya dibuat lebih rapi daripada sebelumnya. Nah, ini menjadi catatan kita agar tadi Mas Menteri sudah memberikan jaminan kepada kami untuk melaporkan kalau ada PTN ataupun PTS yang tidak akomodatif terhadap UKT. Dan tentunya ini kita juga mengharapkan ada sosialisasi dan surat edaran yang betul-betul masif dan diberikan kepada semua universitas dalam hal ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena memang pengalaman sebelumnya kita menghadapi perguruan tinggi yang cukup enggan untuk melakukan verifikasi. Nah, ini yang kita harapkan untuk tidak terjadi lagi. Tentunya selain ada masukan laporan dari anggota Komisi 10, tentunya nanti juga ada dari pihak kementerian yang secara proaktif untuk melakukan itu. Yang kedua terkait dengan UKT, beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan laporan ada syarat-syarat yang diberikan kepada calon penerima UKT ini, yakni mereka harus membuat karya tulis dan proposal. Nah, hal-hal seperti ini apakah memang menjadi kewajiban dari mahasiswa calon penerima UKT atau ini hanya akal-akalan saja dari perguruan tinggi tersebut? Nah, ini di daerah pemilihan kami terjadi, ya. Karena itu saya minta betul agar kabar baik ini diikuti juga dengan kemudahan, karena memang mahasiswa ini sudah mengalami tantangan yang cukup berat karena orang tuanya menghadapi masalah ekonomi sehingga mereka membutuhkan bantuan UKT. Yang kedua terkait dengan kuota internet yang tadi sudah disampaikan. Tentunya tidak bisa kita pungkiri tantangan terbesar adalah kekuatan sinyal dan jaringan. Sehingga seringkali ditemukan, Mas Menteri, saya sekali lagi kalau bicara acuan saya adalah DKI 1 Jakarta Timur, ya. Saya nggak berani ngomongin 3T karena bukan dapil saya juga. Jadi ini sinyalnya banyak yang putus-putus ini, sehingga tiba-tiba suara terputus, terhenti dan lain sebagainya. Buruknya sinyal jaringan ini juga terjadi di kota besar. Nah, ini kan Mas Menteri, apakah ada saran ataupun ada langkah antisipatif terkait dengan kekuatan sinyal jaringan sehingga proses pelajaran PJJ ini tidak terkendala? Apakah ada koordinasi dengan Kominfo dan juga provider jaringan? Tadi kalau Mbak Esti bicara tentang kelebihannya, saya justru bicara tentang kualitasnya, ya. Jadi hal ini perlu kita garis bawahi. Dan yang kedua adalah selain kuota internet juga bagaimana dengan gawainya, ya. Karena saya menemukan banyak sekali keluarga, saya seringkali Zoom, video call, telepon dengan warga, ya. Selama reses ini ada 2.000 keluarga sudah saya hubungi, ya. Kita bicara, kita ngobrol dan lain sebagainya, ya. Meskipun saya suka bilang kalau ngobrol sama saya videonya dimatiin aja kadang-kadang karena sukanya berbet-berbet gitu, ya. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang memang gawainya bergantian, ya. Ini terjadi selalu. Saya kalau Zoom dengan ngobrol sama keluarga itu harus sore-sore dan malam-malam karena anak-anaknya bergantian menggunakan gawai. Ini ada solusinya enggak? Ya, sekali lagi tentunya saya berpatokan pada apa yang terjadi di dapil saya, Pak Ketua, ya, supaya ini menjadi perhatian dari Mas Menteri dan juga jajarannya. Yang berikutnya terkait dengan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Saya sudah melakukan sidak uji coba, ya, PTM terbatas di beberapa sekolah di saat awal Ramadan, ya. Dan memang Pak Mas Menteri saya harus sampaikan ini sangat membanggakan. Kenapa? Mereka siap. Meskipun tadi Mas Menteri mengatakan level 4. Dari mulai social distancingnya, rambu-rambu prokesnya, wastafelnya, hand sanitizer-nya, dan lain sebagainya. Bahkan alur dari mulai murid datang, bawa surat dari orang tua, sampai mereka pulang itu pun saya perhatikan, itu betul-betul mereka siap, ya. Jadi saat ini saya juga menyampaikan pada mereka terkait dengan learning loss, yang ada kaitannya dengan bagaimana keluarga-keluarga di DKI Jakarta menjadi agen
pencegahan penyebaran COVID sehingga anaknya cepat sekolah. Jadi saya juga memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk melakukan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan terakhir Ketua sebentar saja adalah kurikulum daruratnya ini. Nah, kurikulum darurat ini Mas Menteri, ini harus ada exit strategi dari kementerian agar tidak ada gap antara anak-anak kita yang generasi pandemi dengan generasi yang non pandemi. Ini saya rasakan kita perlu ada exit strategi ataupun ada perencanaan terhadap anak-anak kita ini yang mengalami atau menjalani kurikulum darurat. Saya rasa itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.